Halo semuanya, kalau kamu masyarakat Indonesia, wajib banget deh tonton ini. Karena saya bakal ngejelasin mirisnya keadaan masyarakat Indonesia sekarang dan juga untuk menjadi bahan evaluasi kita agar lebih baik ke depannya. Oke, langsung aja. 3 fakta miris masyarakat Indonesia sekarang. Krisis moral generasi muda. Generasi muda tentunya memiliki peranan sangat penting bagi suatu bangsa, karena di pundaknya nasib bangsa kedepannya digantungkan. Namun, pada kenyataannya, kondisi saat ini banyak remaja atau generasi muda yang bersikap amoral, dan tentunya jauh dari harapan para pendiri bangsa. Minimnya pendidikan karakter terhadap anak menyebabkan terjadinya krisis moral, seperti misalnya tawuran, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, seks bebas, bullying, dan lain-lain. Nah, bahkan penelitian yang dilakukan oleh Reski Penggeser Indonesia lewat merek alat kontrasepsi Durex terhadap 500 remaja di 5 kota besar di Indonesia. Dalam penelitiannya, menemukan 33% remaja pernah melakukan hubungan seks penetrasi. Dari hasil tersebut, 58%-nya melakukan penetrasi di usia 18-20 tahun. Selain itu, para peserta survei ini adalah mereka yang belum menikah. Ada juga data Pusat Pengendalian Gangguan Sosial DKI Jakarta yang menyebutkan pelajar SD, SMP, dan SMA yang terlibat tawuran mencapai 0,08%. atau sekitar 1.318 siswa dari total 1.647.835 siswa DKI Jakarta. Bahkan 26 siswa diantaranya telah meninggal dunia. Nah, persoalan remaja saat ini tidak sampai di situ saja. Akhir ini pun banyak bermunculan kasus tentang siswa yang melawan gurunya, yang tentunya menjadi aspek yang melatar belakangi maraknya degradasi moral pada generasi muda saat ini. Ada 2 poin yang dirasa cukup berperan dalam memperbaiki hal tersebut, yaitu keluarga dan lingkungan. Malas baca tapi cerewet di medsos. Hobinya siapa nih yang suka nyinyir di medsos? Indonesia sudah terkenal di mata dunia dalam hal minat bacanya yang rendah, tapi kalau urusan medsos ya nomor 1. Bahkan UNESCO menyebutkan bahwa Indonesia berada di urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Nah, artinya minat bacanya sangat rendah. Menurut UNESCO juga, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang di Indonesia, cuma ada 1 orang yang rajin membaca. Dan juga dalam riset berbeda bertajuk World's Most Literate National Ranked yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016 lalu, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Wow. Meski minat baca bukunya rendah, tapi data dari World Social per Januari 2017 mengungkapkan bahwa orang Indonesia bisa menatap layar gadget kurang lebih 9 jam sehari. Jadi yang gak heran ya, dalam hal kecerewetan di media sosial, orang Indonesia berada di urutan ke-5 dunia. Dan dalam data tersebut, kota Jakarta menjadi kota tercerewet netizennya, bahkan melebihi kota New York dan Tokyo. Tercatat juga, lebih dari 10 juta masyarakat Jakarta mengeluarkan unek-uneknya di Twitter. Dan yang lebih gila lagi, dalam laporan berjudul Digital Civility Index yang dirilis oleh Microsoft tahun 2021, netizen Indonesia menempati urutan terbawah Asia Tenggara, alias paling tidak sopan di wilayah tersebut. Hilangnya jati diri bangsa.
Pada hakikatnya, setiap bangsa pasti memiliki jati diri yang merupakan identitas suatu bangsa. Jati diri bangsa adalah suatu yang mutlak dimiliki oleh bangsa manapun. Namun, bangsa Indonesia telah ternodai dan mulai memudar. Hal ini karena arus globalisasi yang makin marak di kalangan masyarakat. Dengan arus globalisasi, kita dengan mudah dapat mengakses dan mencari informasi tanpa batas. Bisa kita lihat di berbagai media elektronik dan media cetak, banyak tontonan yang cenderung rusak. Tapi, mirisnya itu ditiru oleh masyarakat Indonesia, terutama oleh kalangan anak-anak dan remaja. Dan karena tontonan tersebut, maka mereka menginginkan kebebasan dalam pergaulan, berpakaian, bahkan pergi ke klub untuk mabuk-mabukan layaknya budaya barat. Nah, ini sangat merusak moral anak bangsa Indonesia yang seharusnya memiliki ciri khas dan jati diri sendiri. Semakin lama semakin terkikis. Masyarakat cenderung mengabaikan budaya asli dan menerapkan budaya asing. Masyarakat menganggap bahwa budaya asing itu modern dan budaya asli itu kuno. Berapa banyak budaya Indo yang kini sudah jarang ditemui. Bahkan banyak juga kebudayaan kita yang diakui negara lain. Indonesia juga dulu dikenal sebagai negara yang ramah di mata dunia, tapi kini sudah mulai hilang. Untuk mengatasi krisis identitas, kita perlu mengembangkan rasa nasionalisme